Oke, kita lanjut ke soal ketiga terkait non-current liabilities. Di sini disebutkan PT Merdeka pada tanggal 1 Januari 2021 menerbitkan interest bearing notes. Ini adalah salah satu jenis notes payable ya teman-teman, sebesar 200 juta. Masa pinjaman 5 tahun, artinya notes payable-nya ini termasuk ke notes payable jangka panjang, di mana dalam kontrak pinjaman disebutkan bahwa perusahaan wajib membayar cicilan utangnya 40 juta per tahun setiap tanggal 1 Januari. Di sini kita diminta untuk menyusun jurnal atas transaksi yang terjadi selama tahun 2023 ini. Transaksi yang pertama di tanggal 1 Mei 2023 disebutkan bahwa PT Merdeka ini meminjam dana sebesar 300 juta dari Bank Ceria dengan menerbitkan wesal bayar sebesar 300 juta, jangka waktunya 90 hari dan bunga 8%. Wesal bayar artinya dia menerbitkan notes payable. Langsung aja kita catat cash pada notes payable sejumlah 300 juta rupiah. Kemudian di tanggal 30 Juli 2023, perusahaan melakukan pembayaran bunga. Tapi karena perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan, ia tidak mampu melunasi wesal bayarnya yang di sini tadi. Kemudian, perusahaan memperbaharui kembali wesal bayar pada Bank Ceria tersebut dengan menerbitkan wesal bayar yang baru dengan bunga 10% selama 60 hari. Nilainya sama, 300 juta. Nah, karena di sini disebutkan bahwa ia sudah membayar bunga, artinya kita harus mencatat beban bunga tersebut, yaitu interest expense pada cash, jumlahnya sejumlah dengan nilai 300 juta tadi, dikalikan dengan 90 per 360. Karena di sini dia sebutkan jangka waktunya 90 hari, atau ini sama dengan 3 bulan. Jadi bisa juga 300 juta dikalikan dengan 3 per 12. Baru dikalikan dengan bunganya 8%. Maka didapatlah 6 juta rupiah. Namun di sini disebutkan bahwa dia hanya bisa bayar bunga, dia nggak bisa melunasi jumlah pokok utangnya tadi. Sehingga di sini kita harus memperbarui notes payable yang tadinya kita catat di kredit, harus kita debitkan, dan kita juga harus mencatat kembali notes payable yang baru di sebelah kredit. Sehingga jurnal di sini ialah notes payable yang old, yang lama tadi kita debitkan, dan kita juga harus mengkreditkan notes payable yang new. Jumlahnya sama, 300 juta rupiah. Lanjut, di tanggal 1 Agustus 2023 menerima kas sebesar 600 juta rupiah dari para pelanggan untuk kontrak selama setahun. Nah, status PT Merdeka ini ialah PKP, pengusaha yang kena pajak, sehingga ia harus memungut PPN pada pelanggannya dengan tarif 11%. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa cash yang ia terima 600 juta rupiah ini itu merupakan pendapatan selama setahun. Karena pelanggannya melakukan kontrak atau langganan ya, dia berlangganan kepada PT Merdeka selama setahun. Jadi ini belum bisa kita akui sebagai pendapatan, sehingga akan kita catat sebagai unearned revenue sejumlah 600 juta, dan dari transaksi ini PT Merdeka itu harus memungut pajak sebesar 11% dari 600 juta, yaitu 66 juta sebagai sales tax payable atau VAT payable juga bisa, ya utang pajak, utang PPN, dan debitnya ialah cash yang ia terima sejumlah 666 juta rupiah. Kemudian yang terakhir 29 September 2023 melunasi wesal bayar Bank Ceria secara tunai. Wesal bayar Bank Ceria itu kan jatuh temponya 60 hari. Artinya karena ia diterbitkan di 30 Juli, artinya di 29 September dia udah jatuh tempo. Sehingga kita harus mendebitkan notes payable yang tadi kita catat di kredit, notes payable yang new di debit sebesar 300 juta. Kita juga harus mengakui beban bunga sejumlah 300 juta dikalikan dengan 10%, ini adalah bunga per tahun, dikalikan dengan 60 per 360.
sehingga didapatlah beban bunga sebesar 5 juta. Cash dikredit sejumlah 305 juta rupiah. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Nah, karena dari transaksi sebelumnya kita ada menerima cash yang merupakan pendapatan kita selama setahun, yaitu di tanggal 1 Agustus tadi, artinya kita perlu menyesuaikan. Sebenarnya pendapatan kita dari 1 Agustus, karena mulainya di 1 Agustus kan, sampai di 31 Desember ini udah berapa sih? Jadi mulai Agustus, kemudian September, Oktober, November, dan Desember. Ini kan ada 5 bulan. Nah, jadi pendapatan yang harus kita akui berarti berjumlah 600 juta tadi kalikan dengan 5/12. Didapatlah pendapatan yang sudah menjadi hak kita 250 juta kan. Sehingga jurnalnya unearned revenue di debit, kemudian service revenue dikredit sejumlah 250 juta rupiah. Nah, selain itu tidak ada lagi yang perlu untuk disesuaikan ya kalau di sini. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, di sini kan disebutkan cicilan utang 40 juta per tahun dibayar setiap tanggal 1 Januari. Artinya kalau di 31 Desember dia tidak perlu menjurnal apa-apa karena gak ada beban bunga yang perlu diakuin juga kan. Nah, tapi sebenarnya teman-teman ini tuh terkait dengan utang jangka panjang yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 tahun, itu harus diakui sebagai utang jangka pendek. Karena di sini kan dia diminta untuk melakukan penyesuaian di 31 Desember 2023. Dan kita ketahui bahwa cicilan utangnya dibayarkan per tanggal 1 Januari 2024 kan berarti. Namun di sini kita tidak perlu melakukan penyesuaian. Sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya, itu hanya akan langsung dimasukkan ke dalam Statement of Financial Position. Sejumlah utang jangka panjang yang wajib dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan pencatatan ke dalam jurnal ya teman-teman. Kemudian diminta untuk menyusun neraca per tanggal 31 Desember 2023 dan hanya bagian utang jangka pendeknya aja. Jadi di neraca nantinya, khususnya di bagian utang jangka pendek atau current liabilities, yang pertama ada notes payable short term sejumlah 40 juta. Sesuai dengan yang telah aku katakan sebelumnya, karena kita punya payable jangka panjang yang pembayaran cicilan sejumlah 40 juta per tahun, dan sesuai dengan yang telah kita pelajari, payable yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari setahun itu harus kita akui sebagai current liabilities. Sehingga di sini harus kita masukkan notes payable short term sebesar 40 juta rupiah. Kemudian kita juga harus mengakui unearned revenue yang awalnya tadi kan 600 juta, karena kita sudah melakukan penyesuaian sehingga unearned revenue kita berkurang, sisanya ialah sebesar 350 juta rupiah. Kemudian di sini juga ada sales tax payable atau VAT payable juga bisa sejumlah 66 juta dengan asumsi utang pajak kita tersebut belum ada yang kita bayarkan ya teman-teman. Sehingga di sini total current liabilities kita menjadi 456 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir tentang corporation. Sini disediakan Statement of Financial Possession PT Alam Segar per tanggal 31 Desember 2023. Dari sini dapat kita ketahui terdapat saham preveren sebanyak 100.000 lembar yang diterbitkan dan yang beredar dengan per value $200. Artinya total saham preferennya ialah 20 juta dolar. Kemudian saham biasa yang diterbitkan dan yang beredar ialah 3 juta lembar dengan per value per lembarnya $10, sehingga total saham biasa ada 30 juta dolar. Kemudian premium untuk saham preferen ada 35 juta, premium untuk saham biasa ada 40 juta dolar. Kemudian return earning atau laba ditahan 100 juta dolar, sehingga total equity menjadi 225 juta dolar. Kita diminta untuk menjurnal transaksi di tahun 2024 yang terkait dengan ekuitas. Tanggal 5 Januari, perusahaan mengumumkan
bahwa akan membagikan dividen saham 10% untuk jumlah saham biasa yang beredar. Jadi di sini perusahaan baru mengumumkan nih bahwa ia akan membagikan dividen sebanyak 10% dari jumlah saham biasa yang beredar. Dan di sini kita ketahui bahwa dividen yang dibagikannya itu berupa saham. Seperti yang kita ketahui ya, pembagian dividen itu bisa berupa saham atau berupa kas. Karena di sini disebutkan bahwa perusahaan membagikan dividen berupa saham, artinya di bagian debit kita catat share dividen pada ordinary share dividend distributable atau saham biasa yang akan diterbitkan. Karena ini kan perusahaan baru mengumumkan ya, belum membagikan dividennya. Artinya dia belum menerbitkan saham biasanya. Jadi yang kita jurnal hanyalah share dividen pada ordinary share dividend distributable sebesar 3 juta rupiah. Dolar sini harusnya teman-teman. Kemudian selanjutnya tanggal 30 Januari perusahaan membagikan dividen saham yang diumumkan tanggal 5 Januari. Nah, disinilah perusahaan baru menerbitkan sahamnya. Sehingga akun sementara tadi yaitu ordinary share dividend distributable kita debitkan untuk kita hapuskan pada share capital ordinary sebesar 3 juta rupiah. Jadi saham biasa kita bertambah ya sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 1 Maret perusahaan menerbitkan saham preference sebanyak 10.000 lembar dengan harga $250 per lembar. Karena di sini perusahaan menerbitkan saham, artinya perusahaan akan mendapatkan cash sebesar 10.000 lembar dikalikan dengan harga saham per lembarnya. Ini akan kita catat sebagai cash bagian debit karena bertambah sebesar 2.500.000. Dan disebutkan di sini saham yang diterbitkan ialah saham preference, yang mana kita ketahui bahwa par value dari saham preference ini ialah 200. Sedangkan di sini ia berhasil menjual dengan harga 250. Artinya dia mendapat premi sebesar 50 per lembarnya. Kita catat share capital preference karena per value dari share capital preference itu hanya 200 per lembarnya. Artinya untuk akun share capital preference kita catat sebesar 2 juta dolar. Dan sisanya kita masukkan ke share premium preference karena terdapat premium yaitu sebesar 50 per lembarnya. Jadi kan 50 dikalikan dengan 10.000 lembar, artinya di sini share premium untuk preferennya sebesar 500.000 dolar. Kemudian tanggal 20 Maret menerbitkan saham biasa sebanyak 750.000 lembar dengan harga 20 per lembar. Sama kayak tadi, karena kita menerbitkan artinya kita akan menerima cash. Cash kita akan bertambah di debit sebesar 750.000 lembar dikalikan dengan 20 sebagai harga per lembarnya. Nah, karena di sini yang diterbitkan ialah saham biasa, maka kita cek nih. Maka kita harus cek berapa sih per value dari saham biasa. Nah, diketahui di sini per value untuk saham biasa ialah 10 dolar. Artinya, di sini karena kita berhasil menjual dengan harga 20 dolar, kita akan mendapatkan premi. Dan share capital ordinary yang harus kita catat ialah sejumlah 750.000 lembar dikalikan dengan 10 dolar sebagai fair value-nya sehingga menjadi 7.500.000 dolar. Kemudian untuk share premiumnya sejumlah sisanya dari harga jual dikurangi dengan per value untuk saham biasanya sehingga didapat 750.000 lembar dikalikan dengan 10 dolar menjadi 7.500.000 dolar. Lanjut tanggal 10 April menerbitkan saham biasa sebanyak 50.000 lembar untuk membayar tagihan konsultan yang besarnya 900.000 dolar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saham itu tidak selalu diterbitkan untuk mendapatkan cash. Bisa aja dia diterbitkan untuk membayar jasa atau mendapatkan aset selain cash. Di dalam transaksi tanggal 10 April ini, dia menerbitkan saham untuk membayar jasa seorang konsultan. Artinya dia sudah menggunakan jasa seorang konsultan dan dia membayar dengan cara menerbitkan saham. Sehingga yang kita debit bukanlah cash, melainkan expense. Karena kita menggunakan jasa dan kita harus membayarnya. Yaitu bisa konsultan expense di sini sebesar berapa? 900.000 dolar. Dan saham yang kita terbitkan ialah saham biasa sebanyak 50.000 lembar. Ingat, untuk saham biasa itu selalu dicatat dengan menggunakan nilai per value-nya.
Artinya, share capital ordinary yang kita catat sejumlah $500.000 yang didapat dari 50.000 lembar dikalikan dengan $10. Nah, karena biaya yang seharusnya kita bayar itu kan $900.000 nih. Tapi kita hanya menerbitkan saham sejumlah $500.000. Artinya di sini kita mendapatkan premi kan, kita mendapatkan untung yang harus kita akui sebagai share premium ordinary $400.000. Lanjut, tanggal 1 Juni, perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen cash sebanyak $10 juta untuk pemegang saham yang tercatat sampai dengan 15 Juni. Nah, karena di sini dikatakan bahwa perusahaan hanya mengumumkan, artinya perusahaan belum menerbitkan, melainkan ia hanya menginformasikan kepada pemegang sahamnya bahwa mereka akan membagikan dividen sebanyak $10 juta. Maka dapat kita catat cash dividen, karena katanya dia akan membagikan dividen secara cash di sini. Jadi cash dividen pada dividen payable, utang dividen, karena dia punya kewajiban untuk membayar dividen sebesar $10 juta. Tanggal 30 Juni, perusahaan melakukan pembayaran dividen cash. Nah, karena tadi dia udah mengumumkan di tanggal 1 Juni bahwa ia akan membagikan dividen cash, dan di 30 Juni inilah saatnya ia membayarnya. Artinya, utang yang sebelumnya kita akui, ya, dividen payable yang sebelumnya kita akui harus kita debitkan, dan karena kita membayar menggunakan cash, maka cash kita harus kita kreditkan sebesar $10 juta. Tanggal 20 Juli, membeli kembali 200.000 lembar saham biasa yang beredar seharga $21 per lembar untuk tujuan disimpan sementara atau treasury. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika perusahaan ingin membeli kembali saham yang sudah beredar, itu harus kita catat sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar harga belinya. Karena di sini kita membeli dengan harga $21, maka treasury share yang kita catat sebesar $21 dikalikan dengan 200.000 lembar, didapatlah $4.200.000. Dan di sini karena kita membeli, artinya cash kita berkurang. Kemudian tanggal 1 Agustus, perusahaan menjual 100.000 lembar saham treasury pada harga $25 per lembar. Nah, saham treasury yang awalnya dibeli tadi dijual kembali oleh perusahaan sebanyak 100.000 lembar. Nah, karena pada saat pembelian awal kita mengakui sebesar harga perolehannya yaitu $21, maka pada saat penjualan saham treasury pun kita akui sejumlah harga tersebut, yaitu 100.000 lembar dikalikan dengan $21. Didapatlah $2.100.000 saham treasury yang keluar. Kalau saham treasury yang keluar artinya dikredit ya teman-teman, karena saham treasury ini sifatnya itu negatif, dia akun kontra dari akun ekuitas. Nah, sisanya karena harga jualnya $25 kan selisih $4 ya, sisanya itu kita catat sebagai premium untuk saham treasury, yaitu 100.000 lembar dikalikan dengan $4, didapatlah $400.000. Sehingga jurnalnya cash didebit $2.500.000 karena kita memperoleh uang sejumlah $2.500.000 dari harga jual dikalikan dengan 100.000 lembar, dan treasury share-nya yang keluar $2.100.000, dan kita juga mendapat untung dari penjualan saham treasury sebesar $400.000. Kemudian transaksi tanggal 15 Agustus menjual 50.000 lembar saham treasury pada harga $20 per lembar. Nah, transaksi ini berkebalikan dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya harga jualnya itu lebih tinggi dari harga perolehannya, sedangkan di 15 Agustus harga jualnya ini lebih rendah dari harga perolehannya. Maka yang membedakannya ialah hanya peletakan dari share premium treasury-nya aja. Kalau yang sebelumnya dia dikredit, harga jualnya lebih tinggi dari harga perolehannya, maka dia untung. Kalau untung, itu kan bisa jadi pendapatan kita kan. Pendapatan kan akan selalu bertambah di kredit. Ingat ya teman-teman, pendapatan apapun itu akan selalu bertambah di kredit. Sedangkan yang 15 Agustus, kasusnya dia ini rugi. Rugi kan beban ya, beban akan selalu bertambah di debit. Cara pengerjaannya sama, karena dia menjual 50.000 lembar dengan harga $20, maka cash yang ia terima $1.000.000. Kemudian treasury share-nya 50.000 lembar dikalikan dengan harga perolehannya $21.
treasury sale berkurang $1.050.000 dan selisihnya ini menjadi ruginya sejumlah $50.000. Tanggal 30 Oktober, perusahaan mengumumkan pemecahan saham perusahaan. Nah, seperti yang telah kita pelajari, pemecahan saham perusahaan itu tidak perlu dijurnal, teman-teman. Karena di sini saldo akun ekuitas itu nggak ada yang berubah, sehingga tidak diperlukan pencatatan. Oh iya, ini bukan apa-apa ya teman-teman. Kita hanya diminta untuk menjurnal sampai tanggal 30 Oktober. Jadi ini anggap aja nggak ada ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita diminta untuk menyusun statement of financial position hanya bagian ekuitasnya saja. Maka kita diminta untuk menyusun seperti ini. Oke, langsung aja. Ekuitas, yang pertama, share capital preferen. Jadi saham preferen yang diterbitkan dan beredar itu ada 220.000 lembar dengan par value per lembarnya $100. Didapat dari mana? Per value awal kan $200 ya. Karena di tanggal 30 Oktober kita ada melakukan pemecahan saham, maka per value-nya akan kita bagi jadi 200 dibagi 2 menjadi $100. Dan jumlah saham yang kita terbitkan harus kita kalikan dengan 2. Makanya tadi aku bilang kan di tanggal 30 ini kita tidak perlu menjurnal karena tidak ada akun ekuitas yang berubah saldonya. Misalnya nih awalnya kan 200, par value-nya dikalikan dengan jumlah saham yang beredar kan 100.000 ya. Ini juga akan sama dengan 100 par value-nya dikalikan dengan 200 yang diterbitkan. Sama kan, totalnya adalah 20 juta rupiah. Dolar maksudnya. Tapi kita juga harus ngecek selama tahun 2024 ini apakah perusahaan itu ada menerbitkan saham preferen lagi. Nah, di sini perusahaan ada menerbitkan saham preferen di tanggal 1 Maret sebanyak 10.000 lembar. Artinya yang awalnya saham preferen yang beredar hanya 100.000 diterbitkan 10.000 menjadi 110.000. Kemudian di tanggal 30 Oktober kan ada pemecahan saham ya, sehingga kita kalikan dengan 2. Sehingga sahamnya sekarang 220.000 dengan par value-nya $100. Didapatlah total saham preferennya $22 juta. Kemudian untuk share capital ordinary, awalnya saham biasa yang diterbitkan dan yang beredar 3 juta lembar kan, dengan per value per lembarnya ialah $10. Lalu kita cek nih selama tahun 2024 apakah perusahaan ada menerbitkan saham biasa lagi. Nah, di sini aku sudah menyediakan perincian dari share capital ordinary ini. Yang pertama, saham biasa yang diterbitkan dan yang beredar itu kan 3 juta. Kemudian di tanggal 5 Januari perusahaan ada membagikan dividen berupa saham. Jadi maksudnya perusahaan itu membagikan dividen kepada para investornya tapi menggunakan saham. Jadi kan sama aja kan ya, pada intinya perusahaan tetap menerbitkan saham sebanyak 10% dari jumlah saham biasa yang beredar. Jadi 10% dari 3 juta, maka perusahaan menerbitkan saham sebanyak 300.000 lembar. Lalu yang kedua, di tanggal 20 Maret perusahaan jelas-jelas menerbitkan saham biasa katanya sebanyak 750.000 lembar, maka akan bertambah juga. Kemudian di tanggal 10 April perusahaan menerbitkan saham untuk membayar konsultan sebanyak 50.000 lembar. Nah, maka jumlah saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan menjadi 4.100.000. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa jumlah saham yang diterbitkan itu tidak selalu sama dengan jumlah saham yang beredar. Kenapa? Karena perusahaan itu bisa saja membeli saham yang sudah diterbitkannya. Seperti kasus pada tanggal ini ya, 20 Juli, perusahaan beli kembali 200.000 lembar saham biasa yang beredar untuk disimpan katanya. Artinya kan dari yang awalnya saham itu beredar di pasar, dia beli untuk disimpan agar saham tersebut tidak beredar lagi di pasar. Artinya kan jumlah saham yang beredarnya berkurang. Jadi dia minus 200.000 lembar. Kemudian setelah itu perusahaan menjual kembali nih. Jadi dari 200.000 lembar saham yang dia beli tadi, dia jual kembali sebanyak 100.000 lembar.
Kemudian di tanggal 15 Agustus dia menjual kembali lagi sebanyak 50.000 lembar. Artinya kan sampai sekarang jumlah saham treasury yang ada di perusahaan, yang disimpan perusahaan, tersisa 50.000 lembar. Sehingga jumlah saham yang diterbitkan dan jumlah saham yang beredar sampai sekarang itu jumlahnya berbeda. Karena sampai sekarang 50.000 lembar saham itu masih disimpan oleh PT Alam Segar dan belum dijualnya kembali. Jadi intinya jumlah saham yang beredar itu yang benar-benar beredar dan dipegang oleh para investor gitu teman-teman. Dan di tanggal 30 Oktober kan dia melakukan pemecahan saham. Artinya jumlah saham ini dikalikan dengan 2. Kalau per value kan dibagi 2 ya. Kalau jumlah sahamnya itu dikalikan dengan 2. Sehingga yang kita catat sebagai share capital ordinary itu ialah total dari jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan per value-nya. Yang awalnya per value-nya $10, karena kita bagi 2 menjadi $5, dikalikan dengan jumlah saham yang diterbitkan menjadi $41 juta. Kemudian kita juga harus mengupdate jumlah share premium untuk masing-masing jenis sahamnya. Dari yang awalnya segini ya, kita tambah atau kita kurangkan dengan yang terjadi selama transaksi di tahun 2024 menjadi segini. Untuk share premium preference sendiri itu ada di tanggal 1 Maret 2024 dia bertambah sebesar 500.000 sehingga menjadi 35.500.000. Kemudian untuk share premium saham biasa itu ada di tanggal 20 Maret dan 10 April. Sehingga share premium untuk saham biasa bertambah menjadi $47.900.000. Dan yang terakhir share premium untuk saham treasury. Pertama dia mendapat keuntungan ya 400.000, namun untuk penjualan yang kedua dia rugi 50.000, sehingga share premium yang diakui sebesar $350.000. Kemudian informasi dari soal diasumsikan bahwa return earning sebesar $120 juta. Kemudian yang terakhir kita masukkan treasury shares-nya. Ini akan menjadi pengurang dalam statement of financial position ini karena memang sifat akunnya itu akun kontra dari ekuitas, sehingga dia akan mengurangi jumlah ekuitas. Makanya di sini dia memiliki tanda minus. Sehingga total equity kita per tanggal 31 Desember 2024 menjadi $265.700.000. Baik, begitulah pembahasan yang dapat aku sampaikan. Apabila ada yang kurang dipahami, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.